Saudara-saudari terkasih, mari kita mulai meditasi kita, latihan kesadaran dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau setia menemani, membimbing dan mengarahkan kami. Melalui kebijaksanaan-Mu, Engkau menuntun kami untuk lebih mengenal Engkau, mengenali diri kami, agar kami dapat mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, juga mengasihi diri kami sendiri. Berilah kami keterbukaan untuk bisa melihat dengan jernih apa yang benar, apa yang keliru, sehingga kami bisa dibebaskan dari belenggu ilusi yang membuat kami tidak mampu merasakan kegembiraan, tidak mampu merasakan sukacita. Singkirkanlah kegelapan dalam diri kami dan anugerahkanlah terang Roh Kudus, agar melalui latihan kesadaran ini kami lebih terbuka, lebih sadar, dan lebih mengenal kebenaran yang membebaskan. Terutama melalui pengenalan diri, menyadari diri, yang akhirnya justru mengenal Engkau, yang selalu ada untuk kami. Semoga kami melalui latihan kesadaran ini dapat memuliakan Engkau dan menemukan rasa syukur yang akhirnya membawa sukacita pada hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti biasa, kita akan latihan. Latihan yang pertama adalah menyadari kita berada di sini saat ini. Itu yang nomor satu dan harus selalu dilakukan. Karena kalau kita tidak hadir di sini, kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri. Kita sadar bahwa kita ada di sini saat ini, antara pikiran, perasaan, badan, dan roh jadi satu. Jangan badannya di sini, tapi pikirannya di tempat lain, maka kita tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan. Maka mari kita sadar bahwa kita ada di sini. Latihan yang pertama dalam kesadaran, jangan menutup mata dulu, tetapi melihat salah satu objek dan kemudian fokus tanpa berpikir. Misalnya mau memandang meja boleh, bunga boleh, Bunda Maria boleh, Tuhan Yesus boleh. Supaya indera kita membawa kita ke tempat ini. Pilih salah satu. Kemudian berpindah. Misalnya dari patung Bunda Maria kepada Yesus, itu enggak perlu berpikir. Hanya memindahkan fokus saja. Tapi berarti Anda ada di sini. Kalau pikiran Anda ke tempat lain, enggak bisa lihat Bunda Maria. Nanti yang dilihat malah orang lain. Maka memandang saja, fokus dengan menggunakan indera. Sesudah fokus, oh itu Bunda Maria, tingginya, mahkotanya, tangannya terbuka. Sesudah menangkap, pindahkan kepada Tuhan Yesus. Tidak berpikir, tapi melihat, supaya Anda hadir di sini. Itu latihan sederhana untuk hadir. Fokus pada satu objek dan memindahkannya. Karena untuk fokus pada satu objek dan kemudian pindah objek berikut, Anda tidak perlu berpikir. Memandang saja dengan sepenuh kehadiran. Karena yang pertama yang harus dilatih, tubuh, pikiran
harus ada di sini, tidak di tempat lain. Jangan cepat-cepat menutup mata, karena biasanya begitu menutup mata Anda langsung belanja ke tempat lain. Jadi lebih baik menggunakan indera supaya hadir di sini. Sesudah sungguh hadir, sadari bahwa saya ada di sini saat ini juga. Tidak kemana-mana. Lalu katakan kepada diri sendiri, saya mau ada di sini hanya sebentar, sampai jam 9. Kalau ada yang lain-lain nanti diminta nunggu sesudah jam 9. Jadi sampai dengan jam 9, saya mau ada di sini sepenuhnya, tidak mau mikir apa-apa. Hanya sadar saja selama 2 jam kurang lebih. Kalau ada yang lain-lain disuruh tunggu nanti, supaya bisa lebih lega, lebih ringan, tanpa beban-beban pikiran. Masih dengan mata terbuka, sesudah sungguh hadir, sekarang fokus dialihkan ke nafas. Nafas yang keluar dan nafas yang masuk. Nafas biasa saja. Sampai sungguh-sungguh rileks. Menyadari nafas itu membuat kita bisa rileks. Kalau ingin menjadi lebih dalam dan rileks, bisa menutup mata supaya fokus pada nafas yang masuk dan yang keluar. Nafas seperti biasa. Hanya sadar saja. Ketika menghembuskan, sekaligus juga melepaskan beban-beban yang dirasa masih membebani. Tandanya, otot-otot yang di bahu, di leher, menjadi lebih longgar. Jadi ketika sadar menghirup nafas, sadari, dan ketika melepaskan, dilepaskan juga ketegangan-ketegangan yang ada di leher, yang ada di bahu, yang ada di punggung. Biarkan bahu terjatuh karena gravitasi. Tidak perlu menahan apa-apa. Lepaskan saja. Dan kemudian rileks, nikmati, sadari. Kalau ada pikiran apapun itu, biarkan saja. Nanti dia pergi sendiri. Kembali ke nafas, kembali ke rasa lega, kembali ke rileks.
Dalam kesadaran penuh, rasakan beberapa reaksi dalam tubuh. Entah perut yang tidak merasa nyaman atau kaku, itu berarti ada ketegangan. Tarik nafas dan biarkan nafas itu sampai ke perut yang dirasakan tegang. Dan kemudian lepaskan ketika menghembuskan. Sehingga ketegangan yang tadi ada sekarang longgar. Atau ada yang merasa kaku, tegang di bagian dada, pernafasan. Proses yang sama bisa dilakukan. Sadar akan nafas yang masuk sampai ke paru-paru, mencapai ketegangan itu, dan kemudian lepaskan bersama dengan hembusan nafas. Demikian juga kalau ada yang tegang di bagian leher, sama. Dalam kesadaran penuh, tarik nafas sampai pada leher yang tegang, mencapai ketegangan itu, dan kemudian lepaskan supaya longgar bersama hembusan nafas. Sadari bagian-bagian yang tegang. Tubuh kita memberitahu kita. Ada yang menekan di bagian itu. Dan perlu dilonggarkan. Supaya rileks, supaya lega, supaya ringan. Fisik mengikat emosi-emosi dan pikiran. Kalau perutnya tegang, itu berarti ada kecemasan, kekhawatiran. Bisa juga bagian liver, hati, ada sakit hati yang belum dilepaskan. Maka prosesnya sama. Sadari ketegangan itu, hirup nafas, dan kemudian mencapai pada titik tegang, dan lepaskan bersama hembusan nafas. Kalau di dada kemungkinan amarah. Ada amarah yang masih terikat, belum dilepaskan. Prosesnya sama. Dalam kesadaran, nafas yang masuk mencapai titik tegang, kemudian lepaskan bersama dengan hembusan nafas. Lakukan berulang sesuai apa yang dirasakan masing-masing. Sampai merasa rileks, tenang, ringan. Pikiran yang datang dibiarkan saja, tidak apa-apa. Dia nanti pergi sendiri.
fokus pada nafas, pada rasa perasaan yang ada di tubuh kita saja. Sampai semuanya menjadi rileks, mulai dari ujung kepala, dahi, leher, bahu, dada, perut, dan kaki. Ringan, rileks, seimbang. Dan sadari nafas secara alami menjadi semakin dalam. Setelah kita merasa lebih ringan, lebih rileks, berarti kita sudah siap untuk latihan kesadaran berikut. Kita bisa kembali kepada kesadaran akan nafas, dan kemudian sadar ada di sini, dan pelan bisa membuka mata. Lalu kembali sadar sepenuhnya berada di sini, di tempat ini. Dengan seluruh indera berfungsi secara maksimal dan hati, pikiran, badan lebih ringan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Latihan pertama, latihan dasar, selesai. Jadi sebelum meditasi, yang latihan dasar ini mesti harus dilakukan. Kalau tidak nanti kita tidak bisa masuk. Yang ada hanya berpikir. Kita bukan tambah rileks, malah tambah mumet. Itu tanda kita belum mengadakan persiapan kalau untuk latihan kesadaran. Siapa yang merasa sudah lebih ringan dan lebih rileks sekarang? Iya, oke, baik. Itu berarti latihan dasarnya sudah benar. Kemudian latihan yang kedua, kita akan memahami diri dengan lebih tepat. Seringkali kita terlalu banyak berpikir, dan itu yang menghabiskan energi, memboroskan energi. Yang kedua, kita seringkali tidak bisa membedakan antara berpikir dan muyek. Berpikir baik, muyek tidak boleh. Kalau Anda berpikir lebih dari 5 menit dan tidak ada solusi, itu Anda sedang muyek, bukan sedang berpikir. Berpikir itu sederhana. Ada persoalan, dipikirkan, ada solusinya, selesai. Kalau tidak ada, sudah. Kalau masih mikir di situ terus, Anda tidak sedang berpikir itu. Anda sedang diare mental, akan lelah, dan tidak ada gunanya. Itu salah satu tandanya. Anda akan menderita dan lelah, energinya habis, dan tidak akan ada solusi apa-apa.
Itu yang dimaksud dengan muyek, bukan berpikir. Kalau saya melarang berpikir artinya melarang supaya tidak muyek. Salah satu contoh muyek itu begini. Bagaimana ya besok anak saya ya? Kalau dia nanti tidak saya temani bagaimana? Kalau saya temani, waduh nanti apakah dia bisa mandiri atau tidak? Itu namanya muyek. Wong besok itu nggak ada yang tahu kok kita mikir. Nah itu namanya muyek, bukan mikir. Kalau misalnya mikir itu begini, bagaimana ya anak saya? Oh saya akan telepon saja, tanyakan keadaannya. Itu namanya mikir. Jadi perlu membedakan dua hal itu. Kebanyakan Anda mikir atau muyek? Nah, sekarang sudah tahu bedanya. Dan karena itu Anda tidak bahagia. Karena tidak bisa membedakan antara muyek dan mikir. Hidup itu nggak harus dipikir, dijalani, dirasakan, disyukuri. Itu lebih ringan. Kebanyakan di antara kita, bahkan 80% isinya hari-hari itu muyek terus. Lalu Anda mengharapkan kebahagiaan, nggak bisa. Karena kebahagiaan itu ketika kita tidak muyek. Berpikir seperlunya, 5 menit, sudah selesai. Lalu kemudian experiencing, mengalami. Anda hadir di sini, latihan kesadaran, melihat saya bersama teman-teman, perlu mikir nggak? Perlu mikir nggak? Nggak perlu, nggak usah mikir. Alami saja. Kalau Anda mikir, Anda muyek gitu. Saya ada di sini nggak ngapa-ngapain, nggak usah dipikir. Alami saja, itu bedanya. Jadi kalau bisa membedakan hal ini, lama-lama akan mengerti bahwa saya tidak sama dengan pikiran saya. Pikiran itu pikiran datang dan pergi. Dan pikiran itu saya yang menentukan. Kalau muyek, itu berarti saya sama dengan pikiran saya. Itu muyek namanya. Muyek itu saya sama dengan pikiran saya. Saya mau bertanya dan kita coba tanya masing-masing. Apakah Anda sungguh-sungguh berpikir atau pikiran itu datang sendiri bukan di tangan kita? Yang benar yang mana? Kalau belum bisa membedakan, sekarang mari kita tunggu pikiran apa yang akan muncul sesudah ini. Kita latihan saja. Duduk tenang, tidak apa-apa. Situasi seperti apa, kaki selonjor juga nggak masalah, karena kita latihannya latihan tentang pikiran. Mari kita menunggu dan mengawasi pikiran apa yang akan muncul saat ini. Apa yang akan muncul nih? Dan kita coba lihat. Ada yang bisa tahu pikiran apa yang akan muncul? Nggak ada yang bisa tahu. Itu berarti pikiran itu bukan kita yang mikir, dia datang sendiri. Mengerti maksud saya? Anda sungguh-sungguh berpikir atau pikiran itu datang sendiri? Datang sendiri. Kalau nggak dipikirkan nggak apa-apa juga. Dia nggak berpengaruh. Nah ini yang penting. Pikiran itu bukan kita yang mengatur. Dia datang sendiri. Seperti perbandingannya seperti ini. Melihat itu saya perlu berusaha melihat atau tidak? Atau begitu melihat ada cahaya langsung saya bisa melihat. Itu proses alami di dalam mata, otak yang terjadi karena sudah ada sistemnya. Atau saya harus mengatur supaya saya melihat? Atau terjadi dengan sendirinya? Terjadi dengan sendirinya. Bernafas, apakah saya harus ngatur nafas saya atau terjadi dengan sendirinya? Terjadi dengan sendirinya. Jadi sebetulnya kita perlu berpikir atau tidak? Tidak, sama sekali. Tidak perlu berpikir. Tapi pikiran kita selalu khawatir. Nanti kalau tidak berpikir bagaimana Romo? Malah bagus. Kalau mikir malah muyek. Gitu. Mengapa malah bagus?
Karena kemudian yang menggerakkan kita bukan pikiran kita, tetapi yang disebut dengan the wisdom of life. Ini perlu ditangkap ini. The wisdom of life. Kebijaksanaan hidup. Itu yang menggerakkan kita. Jadi nanti justru pilihan-pilihan kita bukan berdasarkan pikiran yang terbatas, tapi berdasarkan the wisdom of life yang tidak terbatas. The wisdom of life itu begini. The wisdom of life itu bahasa sederhananya Katolik adalah Roh Kudus gitu aja. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan, bukan pikiran. Nah, Roh Kudus ini bergerak di mana-mana. Ini adalah daya hidup. Termasuk di pohon. Kita ambil contoh pohon mangga. Daya hidup, the wisdom of life yang menggerakkan dan menghidupkan pohon mangga itu daya hidup yang sama yang menggerakkan kita. Bedanya, pohon mangga tidak bisa berpikir seperti kita bisa pikir. Untung pohon mangga itu tidak bisa mikir, sehingga dia ikut saja apa yang menjadi gerakan daya hidup. Maka pohon mangga itu nggak seperti kita. Dia tidak mau, saya mau cepat tumbuh, nanti kalau nggak cepat tumbuh kalah saing saya tetangga saya. Pohon mangga nggak gitu, dia terbuka saja, daya hidup Roh Kudus mendorong sampai mana ikut. Kita nggak begitu. Wah, jangan sampai kalah nih. Saya harus lebih cepat daripada teman saya gitu. Itu pikiran kita, bukan daya hidup yang menggerakkan. Pohon mangga karena daya hidup dia tumbuh pelan-pelan, nggak mau tergesa-gesa. Dia tidak mikir begini, wah ini sudah mau musim mangga ini, saya nggak terlalu enak. Kalau nanti saya nggak berbuah cepat, nggak ada yang makan saya. Karena mangga saya ini hasilnya nggak terlalu manis. Untung mangga nggak begitu. Dia ikut ada daya hidup. Kita begitu atau tidak? Enggak, kita mikir gitu, saingan sama temennya gitu. Seolah-olah saya mesti harus lebih cepat nih, kalau enggak, waduh, ketinggalan atau kalah. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Kita hidup melawan daya hidup itu sendiri. Kebijaksanaan kehidupan, the wisdom of life. Maka kita menjadi susah. Tidak hidup sesuai dengan daya ilahi yang ada di dalam diri kita. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah pikiran kita. Yang mau mengatakan, kamu adalah pikiranku, aku adalah pikiran. Jadi mengidentifikasikan aku dan pikiran. Kalau belum jelas, saya akan menjelaskannya pelan-pelan. Begini. Jadi pikiran kita itu datang dan pergi terserah dia, dan dia yang mau mencoba menguasai kita. Caranya adalah membajak atau mengklaim bahwa saya adalah pikiran. Maksudnya begini, pikiran itu dia selalu mengklaim. Nah, saya kasih nama sebagai tukang klaim pikiran itu. Contohnya begini. Anda itu sendiri atau banyak? Ada yang bilang sendiri, ada yang bilang banyak. Tapi saya mengatakan saya ini satu, utuh, penuh. Padahal enggak. Itu hanya klaim, tukang klaim itu. Kita banyak, di perut kita itu ada ribuan bakteri. Kalau tidak ada bakteri itu Anda tidak bisa mencerna makanan di perut dan di usus, mati. Tapi si ego atau tukang klaim itu mengatakan, aku sendirian gimana, banyak begitu. Nah, ini tukang klaim namanya. Tukang klaim ini adalah pikiran kita. Tukang klaim ini seolah-olah ada di belakang mata kita, di otak gitu. Dan kita bayangkan tukang klaim itu bentuknya adalah saya yang biasa berkaca itu. Padahal itu enggak ada. Kalau dibagi-bagi otak kita dicari, yang tukang mengklaim itu enggak ada di situ, enggak tinggal di situ. Anda pernah nonton film robot yang besar, tinggi besar, lalu ada orang yang nyetir di dalam kepalanya itu? Apa namanya kalau film-film yang
Power Ranger gitu loh. Jadi terus gabung jadi satu gitu. Itu ada orang yang di dalamnya tuh mengendalikan semuanya begitu. Nah, itulah tukang klaim. Tukang klaim itu namanya adalah nama Anda masing-masing dan dia meyakini bahwa dia ada di situ. Ada yang menangkap apa yang saya katakan? Atau enggak nangkep? Kalau enggak nangkep saya ulangi lagi bagaimana caranya ya. Oke. Mendengar. Sekarang mendengar. Mendengar itu adalah sebuah proses, ada sumber suara, dan kemudian ada telinga, gendang telinga yang berisi membran, getaran seperti gendang itu, dan getaran itu menyentuh lalu jadi suara. Betul begitu ya? Perlu ada saya enggak? Yang supaya menggetarkan itu, perlu enggak? Enggak perlu. Nah itu maksudnya. Tapi tukang klaim mengatakan saya yang mendengar. Ngerti maksud saya? Tadi yang pertama mengklaim bahwa saya itu sendirian. Padahal banyak ribuan ada di usus kita itu ada banyak bakteri. Tidak. Dan kemudian kalau ada suara, saya juga mengklaim itu saya yang dengar. Padahal enggak perlu saya dengar pun dengar itu. Karena itu proses alami, suara datang menyentuh membran telinga dan dengar suara. Melihat. Melihat itu begitu ada gelombang cahaya masuk ke mata, nempel ke retina, saya lihat. Tapi kemudian tukang klaim mengatakan, saya melihat. Mengerti maksud saya? Sayanya itu ada enggak sih? Enggak ada. Jadi Anda enggak perlu itu mengikuti yang namanya saya itu. Begitu Anda sadar bahwa Anda experiencing, enggak usah ada saya di situ. Itulah yang namanya the death of the ego. Kematian ego. Karena ego kemudian enggak ada. Anda itu tidak ada. Yang ada adalah proses alami, kesadaran. Enggak perlu mengklaim, tukang klaim itu tidak ada. Dan tukang klaim itu jahat, dia mengatakan, saya sakit, saya tersinggung, padahal nggak ada itu. Begitu tukang klaimnya hilang, Anda nggak tersinggung, wong yang tersinggung nggak ada. Anda tidak sakit hati, wong yang tukang klaim sakit hati itu nggak ada. Mengerti maksud saya? Kalau nggak mengerti nggak apa-apa sih, pelan-pelan, karena ini adalah sebuah perwahyuan, jangan dimengerti. Tapi dialami, experiencing. Begitu Anda bisa mengalami bahwa hidup tidak harus berpikir, tidak harus memilih berdasarkan pikiran, karena tukang klaim itu enggak ada. Kalau saya menggerakkan tangan ini harus ada saya enggak sih? Enggak perlu ada saya, yang tukang klaim itu pun bisa bergerak. Itu maksud saya. Sehingga Anda akan mengalami yang namanya the death of the ego. Kematian ego. Pada waktu itu spiritual awakening akan terjadi. Tetapi begitu Anda, wah saya mau spiritual awakening, saya akan itu nggak akan jadi. Karena apa? Karena itu ego yang sedang berusaha supaya spiritual awakening. Nggak bisa. Ego itu yang menghambat kita. Tukang klaim itu yang menghambat kita. Termasuk mencintai. Oh saya mau mencintai. Itu akhirnya bukan mencintai. Itu akhirnya egois. Karena kemudian si ego yang mencintai. Dan dia akan merasa hebat. Oh saya hebat, saya bisa mencintai. Kemudian dia menuntut. Gimana sih saya sudah mencintai kok kamu enggak? Nah itu akhirnya begitu. Tukang klaim itu kalau bisa enggak ada. Nah tukang klaim ini apa? Tukang klaim ini adalah pikiran yang disimpan. Yang disimpan dari kemarin-kemarin. Maka dia akan datang sendiri, putar sendiri. Muter lalu ditanggapi sendiri. Anda pernah pada waktu duduk lalu bercakap-cakap dalam pikiran? Ini begini, kalau ini begini, kalau ini begitu. Anda pernah melakukan itu? Nah itu sama-sama itu adalah pikiran. Ujungnya hanya muyek. Itu bukan kebijaksanaan. Itu bukan the wisdom of life. Itu muyek saja, bukan berpikir. Spiritual awakening atau kebangkitan spiritual hanya mungkin ketika the ego mati. Tukang klaimnya nggak ada. Lalu nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang tersinggung, yang tersinggung nggak ada.
Lalu kemudian Anda bisa menjalani kehidupan ini tidak berdasarkan pikiran, tidak berdasarkan memori. Mengapa Anda terus-menerus sama? Karena pikiran itu seperti rekaman yang disimpan kemarin, lalu diputar terus dan dia muter sendiri. Lalu kita tanggapi, nah jadilah itu. Tukang klaim makin besar, makin besar. Itulah yang kemudian terjadi, saya adalah cerita saya. Dan itu bukan Anda, itu hanya cerita. Saya orangnya baik, saya kemarin tersinggung, tetapi sekarang saya sudah mengampuni. Itu adalah tukang klaim semua. Nanti Anda menjalaninya hidup tidak seperti itu. Yang kemarin sudah lewat-lewat. Tidak perlu saya simpan. Yang ada sekarang adalah inilah kehidupan. Saya terbuka, saya mendengar, saya melihat, saya merasa, saya mengalami. Dan tidak perlu ada tukang klaim. Sampai di sini apakah menangkap? Kalau tidak menangkap ya enggak apa-apa. Saya akan berusaha. Berarti belum waktunya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya akan berusaha terus sampai pada ini dimengerti. Intinya adalah Anda mulai pelan-pelan melepaskan tukang klaim ini dan just live, just be, just experience. Anda mengalami berada di sini perlu mikir enggak? Enggak perlu. Anda datang saja, duduk, mendengarkan, dan mengikuti. Enggak harus mikir. Pada waktu itu, Anda perlu enggak mengatakan bahwa saya itu lulusan ini, sudah bekerja, penghasilannya sudah sekian. Perlu enggak? Enggak perlu, itu hanya kisah. Nama saya ini, sekolahnya di situ, saya sukses di sini, di situ. Itu Anda atau cerita tentang Anda? Cerita tentang Anda. Itu Anda atau tukang klaim? Tukang klaim. Kita akan coba menyingkirkan tukang klaim ini yang biasa disebut ego. Kalau Anda bisa melepaskan itu, kebangkitan spiritual Anda terjadi dengan sendirinya. Bukan Anda berusaha. Kalau Anda berusaha itu ego itu yang berusaha. Lalu mengatakan, saya berhasil, sudah bubar. Tukang klaim pintar sekali ya. Hati-hati dengan tukang klaim. Anda tidak akan maju-maju dalam hidup rohani kalau tidak membiarkan tukang klaim ini mati sendiri. Gampang mematikan tukang klaim itu, yaitu melepaskan masa lalu dan melepaskan kekhawatiran masa depan. Dan sekarang saya mengalami saja, sadar saja, tidak perlu mengklaim apa-apa. Dan itu ringan sekali. Nanti tukang klaimnya hilang. Anda bergerak berdasarkan dorongan the wisdom of life, bukan tukang klaim. Karena itu tidak bisa mengklaim, saya baik hati, saya mengampuni. Enggak usah. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Tapi tukang klaim paling senang itu, mengklaim. Woi, saya sudah buat baik ini. Itu saya terus. Sebetulnya saya itu ada atau tidak? Enggak ada, itu hanya klaim saja. Di kepala kita tuh enggak ada itu. Yang nyetiri kayak robot besar itu, yang mengendalikan semuanya. Nah, ini yang pertama harus dipahami, disadari, dan dialami. Baru Anda bisa naik dalam kehidupan rohani. Kalau tidak, itu hanya ego yang makin sopan. Itu hanya tukang klaim yang makin halus. Anda makin sulit untuk maju. Karena makin halus ini tukang klaimnya ini. Tetapi ujung-ujungnya saya makin hebat, termasuk dalam hidup rohani, termasuk dalam mencintai. Hebat, mencintai kok hebat. Mencintai itu justru forget about who you are, siapa Anda, dan mencintai saja, mengampuni saja. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita perintahnya cuma satu, cintai, ampuni. Karena dengan mencintai ego nggak ada. Mencintai itu artinya terbuka, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tidak perlu ada tukang klaim.
Sudah terbuka saja sebagai keterbukaan, sebagai kehadiran. Tapi nanti tiba-tiba tukang klaim akan datang. Sekarang saya sudah terbuka, sekarang saya sudah bisa mengampuni. Itu kembali lagi ke tukang klaim. Enggak perlu begitu. Maka yang kemarin terjadi, sudah lupakan semuanya. Karena tukang klaim akan menyimpan itu dan memutar lagi. Kemudian itu yang berputar terus, maka Anda enggak berubah-berubah. Hanya muyak ke muyak. Bangun pagi seperti itu. Tapi jangan khawatir. Anda sudah mengalami itu bertahun-tahun. Maka melepaskannya sulit. Saya mengerti. Harus latihan. Bahkan mengidentifikasi aja kadang-kadang susah. Tapi saya coba ajarkan pelan-pelan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memilih mana yang ada di dalam kuasa saya, mana yang di luar kuasa saya. Kalau berpikir, hanya memikirkan apa yang ada di genggaman. Yang di luar genggaman nggak usah dipikir. Jadi pertama harus bisa membedakan itu. Contohnya begini, saya melakukan sesuatu, mengambil keputusan dan melakukannya. Itu ada di genggaman saya atau di luar kuasa saya? Ada di genggaman saya karena saya milih sendiri dan saya melakukannya. Tetapi hasilnya itu ada di genggaman saya atau di luar? Nah, di luar. Oke. Maka kalau nanti melakukan, lakukan dan jangan pikir hasil. Kalau pikir hasil itu berarti ego sudah mulai klaim. Karena itu di luar kemampuan kita. Mengerti maksud saya? Oke. Perasaan orang lain terhadap saya itu ada di genggaman saya atau di luar genggaman saya? Nah, oke. Jadi jangan pikir tentang perasaan orang lain, oke? Berani? Kadang kita tidak berani. Padahal itu di luar kuasa kita. Itu berarti tukang klaim yang mau mengatakan, oh saya harus baik, saya harus dihormati. Nggak bisa. Karena mengenai perasaan orang lain itu kewenangannya orang itu. Bukan kewenangan kita. Kita sudah baik, sudah memberikan yang terbaik, bisa nggak reaksi orang lain tidak seperti yang kita harapkan? Bisa, karena itu di luar kemampuan kita. Nah kita mesti disiplin dalam latihan berpikir. Kalau enggak kita jadinya muyak bukan berpikir. Ya, kita harus mengerti apa yang ada di genggaman, apa yang di luar genggaman kita. Oke. Kemudian kita mesti memisahkan itu saja secara sederhana ya. Apa yang bisa kita atur, ada yang di luar yang tidak bisa kita atur. Maka pendapat orang lain itu di luar genggaman kita. Perasaan orang lain itu di luar genggaman kita. Yang ada di dalam wilayah kuasa kita adalah perasaan kita sendiri. Nah, mesti latihan seperti itu ya. Kalau tidak Anda akan muyak, bukan berpikir. Dan kemudian Anda mengharapkan kebahagiaan, tidak bisa. Saya ngajari supaya kita bisa hidup dengan tenang, ringan, penuh sukacita. Yang pertama tukang klaimnya harus disingkirkan. Karena dia yang sering tidak bahagia. Dia yang sering kali lebay, waduh saya menderita. Siapa yang menderita? Enggak ada menderita. Nah, perasaan itu milik Anda atau dia datang dan pergi dengan sendirinya? Yes, perasaan itu juga bukan milik Anda dan bukan Anda. Maka jangan hidup berdasarkan perasaan. Kacau. Karena perasaan itu di luar kendali kita. Nanti hasil pertamanya adalah Anda tidak perlu hidup atas dasar atau tidak berpikir dalam arti muyak dan tidak hidup atas dasar perasaan. Yang menarik, yang sisa nanti justru hanya joy, happiness. Mengapa? Karena you are the happiness. Yang menghambat happiness apa? Tukang klaim lagi. Saya susah, saya menderita. Lalu dia mengatakan, gara-gara dia. No, itu sudah, muyak sudah dia. Nah, inilah cara kita untuk melatih diri supaya kita hidup berdasarkan the wisdom of life. Pikiran kita sebetulnya tahu atau enggak sih? Tahu kebenaran atau enggak?
Nggak tahu. Dia hanya supaya kita selamat. Pikiran kita itu supaya survive. Lalu mencari solusi. Pikiran kita juga berpikir begini, kalau saya berpikir lebih keras, maka saya bisa berhasil. Kalau saya berpikir lebih serius, maka solusi akan muncul. Apakah benar begitu? Enggak. Banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Mengapa? Karena persoalan itu enggak ada. Tapi pikiran kita enggak ngerti. Enggak pinter. Contohnya begini. Besok pasangan saya mau setia atau enggak ya? Ada solusinya enggak? Ada solusinya enggak? Enggak ada, tentang besok siapa yang tahu? Lah kok dipikirin? Nah, tukang klaim tuh yang mikirin. Anda enggak perlu mikirin itu. The wisdom of life akan mengerti bahwa besok itu enggak tahu kita. Mengerti maksud saya? Latihan utama Anda hidup bahagia adalah menyingkirkan tukang klaim. Ketika Anda makin hebat, ketika Anda makin besar, termasuk dalam hal mencintai, itu sebetulnya ego. Tukang klaim. Anda tidak tumbuh kemana-mana. Langkah pertamanya harus tukang klaimnya hilang. The death of the ego. Sekarang saya mau cerita tentang tukang klaim masing-masing. Nanti diidentifikasi sendiri. Karena langkah berikutnya kita akan meditasi, menyadari tukang klaim itu, menerimanya dan melepaskan. Lalu saya bebas dari tukang klaim. Dan itulah the death of the ego. Langkah pertama spiritual awakening, kebangkitan rohani baru muncul. Kalau tidak, itu hanya ego yang lebih halus. Nah, ceritanya begini. Anda yang ada di sini menjadi seperti ini, itu karena Anda mengumpulkan, mengingat-ingat ke dalam memori seperti di dalam kaset, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Lalu Anda jadi seperti ini. Mengapa? Karena peristiwa itu begitu banyak, gak bisa kita ingat. Yang teringat hanya yang menyakitkan saja. Atau yang mengandung emosi begitu besar sehingga saya nggak bisa lepas. Ingat terus. Lalu itu dibawa terus, lalu jadilah Anda ini. Anda ini adalah ikatan emosional negatif masa lalu yang menjadi Anda seperti sekarang. Dan itulah tukang klaim. Maka kita hanya bisa mengingat apa yang sungguh-sungguh meninggalkan emosi besar. Biasanya yang diingat hanya yang menyakitkan, yang membuat saya sungguh-sungguh menderita, yang membuat saya sungguh-sungguh sakit hati. Yang biasa-biasa tidak ingat. Tidak usah jauh-jauh. Ini hari Sabtu. Hari Rabu yang lalu, ada banyak hal yang Anda lakukan, apa saja diceritakan. Udah lupa semua itu, benar nggak? Tapi kalau ada yang menyakitkan hari Rabu yang lalu, enggak usah disuruh, ingat sendiri. Benar enggak? Itu yang tinggal, dan itulah Anda. Itulah yang jadi Anda, tukang klaim itu. Maka Anda kemudian ketika mengingat-ingat itu semua, masuk dalam tape memori itu yang diputar terus. Jadilah Anda, dan itulah energi. Disebut dengan medan energi. Biasanya, itulah yang menjadi tukang klaim. Lalu kemudian dialah yang kemudian mengklaim, saya ini sakit hati, saya ini terluka, saya ini luka batin. Ah ya, itu dia. Dan semuanya itu ada atau tidak? Enggak ada. Karena itu hanya memori yang berkaitan dengan perasaan yang sangat menyakitkan dan disimpan dalam tape yang terus berputar. Maka kebanyakan di antara Anda adalah medan energi yang disebut dengan takut, fear. Kalau Anda sering khawatir, sering cemas, medan energi Anda adalah rasa takut. Sebelum itu diubah, Anda tidak akan bahagia. Bangun tidur aja menderita, takut, khawatir. Belum terjadi apa-apa aja udah khawatir. Karena itu medan energi Anda, dan itu susah diubah.
Ada yang medan energinya adalah kemarahan. Mengapa? Karena masa lalu yang diingat adalah kemarahan-kemarahan. Lalu itu yang kemudian menjadi tukang klaim yang disebut ego, yang Anda beri nama-nama Anda itu. Maka Anda adalah kemarahan. Di mana-mana menemukan orang yang marah-marah. Di mana-mana maunya saya juga harus melawan. Maka saya juga marah. Dan itu yang menggerakkan Anda, karena itu medan energi. Ini juga sulit diubah. Bahkan Tuhan pun selalu marah kepada Anda. Dan Anda takut kepada Tuhan. Sampai seperti itu. Dan Anda juga tidak bisa bahagia. Bangun tidur pun nggak bahagia, nggak melakukan apa-apa. Karena medan energi Anda adalah amarah. Ketika saya mengatakan begini, Anda bisa mengidentifikasi siapa Anda ada di mana? Bisa? Bisa? Tidak usah dikatakan kepada saya, yang penting Anda tahu aja. Anda ada di mana? Karena ini yang kemudian kita mau lepaskan. Karena ini hanya tukang klaim aja. Dan itulah Anda kumpulan dari energi negatif yang disimpan, yang terus diputar seperti tape recorder. Dan itulah yang kemudian menjadi Anda. Saya memang jutek, loh, akhirnya begitu. Nah, kalau sudah mengatakan begitu, dia berarti mengidentifikasikan dirinya sebagai energi emosi amarah. Saya orangnya sumbu pendek. Nah itu, akhirnya jadi begitu. Padahal tidak harus begitu. Itu hanya tukang klaim itu. Seolah-olah ada yang di belakang ini yang mengalami itu semua sehingga saya jadi begitu. Kita akan lepaskan tukang klaim ini sehingga yang ada dalam diri Anda adalah keterbukaan, kehadiran, cinta, joy, itu energinya berbeda. Dan meditasi berikut tentang hal ini. Ada juga yang berdasarkan pengalaman masa lalu, itu yang ada adalah ketakutan tidak dihargai, minder, karena pengalaman masa lalu. Dan itu dikumpulkan sampai sekarang. Energinya adalah energi minder. Dan itulah saya ini orangnya begini gitu. Lalu itu menjadi tukang klaim. Dan Anda adalah tukang klaim itu sampai sekarang. Maka tidak bisa cepat berubah. Berubahnya bagaimana? Berubahnya adalah meditasi yang akan kita lakukan sebentar. Yaitu mencoba, hening tadi kita sudah siap. Tapi kita kembali dalam keheningan dan ke dalam rileks. Lalu menyadari perasaan-perasaan yang muncul. Dan pasti akan muncul. Entah khawatir, itu berarti fear. Entah amarah, berarti Anda adalah anger. Itu adalah energi Anda. Kalau Anda kemudian dalam waktu hening itu yang muncul, orang-orang itu mengancam, membahayakan saya, itu berarti adalah anger. Kalau dalam meditasi dan keheningan, lalu yang muncul adalah kekhawatiran, Anda adalah fear. Harus diterima, harus diakui, dan kemudian disyukuri. Begitu disyukuri, berubah dari yang negatif menjadi positif. Lalu energi fear menjadi energi syukur, lalu menjadi lebih ringan. Menariknya kemudian, tukang klaimnya harus dilepas. Karena tukang klaim itu adalah kumpulan dari pengalaman masa lalu yang emosional traumatis itu, dan itu yang kemudian diklaim menjadi saya. Saya ini jutek. Nah, itu berdasarkan pengalaman masa lalu saya mengklaim itu adalah saya. Itu tukang klaim lagi. Ada nggak itu yang jutek itu? Nggak ada, itu hanya energi. Bisa dilepas. Tapi kalau Anda nggak melepaskan, Anda akan begitu terus. Maka ada yang namanya karakter. Karakter yang terbentuk sudah sekian lama. Bisa diubah nggak? Bisa. Yang diubah bukan karakternya, tapi energinya. Bagaimana mengubah energinya? Kita akan latihan. Tetapi yang paling berhasil adalah bisa menyingkirkan tukang klaim itu. Caranya adalah putuskan dengan masa lalu.
Masa lalu itu ada nggak sih? Ada nggak? Nggak ada. Tapi tukang klaim bawa terus sampai sekarang. Saya begini itu gara-gara itu. Nah itu dia. Itu tukang klaim tuh yang bawa-bawa itu. Yang membawa seperti itu sebetulnya ada nggak sih? Nggak ada, itu hanya pikiran saja. Tukang klaim saja. Maka langkah pertama adalah menyingkirkan tukang klaim yang disebut dengan ego. Langkah pertama adalah the death of the ego. Dalam bahasa Tuhan Yesus, biji gandum kalau tidak jatuh dan mati, dia akan tinggal satu biji saja. Tetapi kalau biji gandum itu jatuh dan mati, dia akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Maka, sebelum Anda mengalami the death of the ego, Anda tidak akan kemana-mana. Itu hanya ego tukang klaim yang menjadi lebih halus, menjadi lebih pinter, kita menjadi lebih bingung. Tidak mungkin secara spiritual Anda naik. Kalau dalam the level of consciousness, David Hawkins akan terus di situ terus. Karena itu medan energi. Saya sampai di sini, apakah yang saya jelaskan bisa Anda tangkap? Bisa? Yakin? Oke. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa. Maksudnya gini, biarkan pikiran kita tidak menangkap, nggak apa-apa. Karena nanti justru kita tidak akan menggunakan pikiran itu. Kita lebih melepaskan semuanya. Menerima dan melepaskan. Dan mulai mengerti bahwa yang menderita itu tukang klaim aja itu. Nggak ada sebetulnya. Kalau bisa, kemudian kita tidak akan menderita lagi. Menariknya adalah, kalau tukang klaim itu nggak ada, Anda juga tidak akan mati. Karena yang mengklaim Anda hidup itu juga tukang klaim itu. Tukang klaim itu tidak pernah dilahirkan, maka tidak mati juga. Maksudnya begini, Anda itu tidak dilahirkan. Kalau bingung saya menjelaskannya dengan lebih sabar. Anda waktu dilahirkan seperti ini? Anda dilahirkan seperti ini? Enggak. Jadi yang seperti ini itu hasil proses dalam perjalanan atau lahirnya seperti ini? Proses. Dan karena itu kalau lahir, kalau tidak dilahirkan ya tidak mati juga. Lahir saja tidak, matinya bagaimana? Apalagi tukang klaim itu. Tukang klaim itu pada waktu dilahirkan nggak ada. Bayi itu nggak punya tukang klaim. Kalau dia seneng aja dia. Bahkan bayi itu masih merasa bahwa dirinya sama dengan mamanya, jadi satu. Mamanya seneng, bayinya seneng. Mamanya ketawa-ketawa, bayinya ikut ketawa-tawa. Begitu ya. Nggak ada bayi begitu lahir sudah langsung mikir gini. Nggak ada. Itu nggak dilahirkan. Anda tidak dilahirkan begitu. Tukang klaim itu muncul dalam perjalanan karena memori-memori yang negatif yang diputar terus itu. Dan karena itu ketika ini disingkirkan tukang klaim itu, yang seringkali mengklaim saya itu sakit hati, saya itu menderita, nggak ada tukang klaimnya. Lalu derita itu ada atau tidak? Nggak ada, karena yang tukang mengklaim nggak ada. Yang disingkirkan bukan deritanya, tukang klaimnya itu loh. Mengerti maksud saya? Yang sering menderita itu tukang klaim, bukan Anda tetap tidak begitu. Tapi di perjalanan Anda menemukan diri sebagai tukang mengklaim. Padahal Anda bisa menyadari, yang tukang klaim itu, ini kok ada yang mengklaim begini, ini siapa sih sebetulnya dia? Nah yang bertanya itulah Anda yang sebenarnya. Saya ingin mengajak Anda sampai kepada mengenal diri Anda yang sebenarnya. Begini ceritanya. Kalau saya berkomunikasi, yang saya katakan ada 3 komunikasi, ada 3 level komunikasi. Komunikasi informasi, yang saya komunikasikan adalah kata-kata, informasi. Anda mengerti di sini? Sampai di sini mengerti? Yang saya komunikasikan adalah kata-kata. Saya senang, saya susah. Itu saya komunikasikan. Yang kedua, yang saya komunikasikan adalah perasaan saya. Sudah melihat bedanya antara kata-kata dan perasaan?
Anda seringkali menangkap orang berkomunikasi yang Anda tangkap kata-kata atau perasaan. Suami istri ini seringkali yang komunikasi itu informasi. Padahal dalam komunikasi, peran kata-kata hanya 7%. Bayangkan, 7% komunikasi kata-kata, lalu 2 orang saling berkomunikasi. Apa yang terjadi? Komunikasi laki-laki dan perempuan ngobrol begitu dalam waktu 1 jam, hasil akhirnya apa? Berantem. Mengapa? Karena hanya 7%. Yang membuat Anda mengerti bukan kata-kata, tapi perasaan. Ketika dia marah, saya menangkap. Sebetulnya dia itu marah itu kenapa? Apakah khawatir? Apakah takut? Apakah tidak dihargai? Itu artinya komunikasi perasaan. Kalau komunikasi kata-kata, coba siapa yang mengerti kata ini? Kalau Anda lagi ngobrol, lalu tanya, bagaimana menurut kamu? Lalu dijawab, terserah. Ada yang ngerti maksudnya itu, terserah? Itu enggak ada maksud apa-apa. Bahkan yang ngomong pun enggak ngerti maksudnya. Maka tidak terjadi komunikasi perasaan. Nah, dalam mendengar juga ada 3 tahap. Yang dimengerti adalah kata-katanya, kemudian yang ditangkap adalah perasaannya. Nah, ini yang penting. Masih ada orang di belakang perasaan itu. Menangkap maksud saya? Ada kata-kata, ada perasaan, ada orang yang punya perasaan itu. Mengerti maksud saya? Ditangkap yang saya katakan? Kalau ngomong, kalau bicara begini, Anda menangkap kata-kata saya dan mengerti, tapi juga menangkap perasaan saya. Nangkap nggak perasaan saya? Lalu ada yang lebih besar lagi, yaitu yang punya perasaan. Nah, yang punya perasaan itu bisa digambarkan atau tidak? Kalau Anda bisa menggambarkan yang punya perasaan itu, berarti itu bukan. Itu hanya gambaran. Karena yang punya perasaan ini besar sekali, yaitu misteri, yaitu daya hidup. Tapi kemudian diklaim oleh tukang klaim sebagai saya yang punya perasaan. Dan saya ini menjadi bentuk tertentu, terbatas. Dan itu bukan, karena itu adalah buah pikiran. Bukan saya yang tanpa batas, yang misteri, yang tidak dikenal, yang adalah roh. Sampai di sini ditangkap atau enggak ya? Saya ingin membawa Anda pada diri Anda yang tidak bisa digambarkan itu. Begitu Anda bisa menggambarkan diri Anda, itu bukan Anda. Itu adalah kisah tentang Anda, tukang klaim yang menggambarkan dirinya sendiri. Saya ini lahir di sini, namanya ini, pendidikannya ini, saya berhasil ini dan ini dan ini. Itu berarti bukan, karena itu terbatas. Anda adalah sesuatu yang tak terbatas. Perasaan ada di situ, pikiran ada di situ. Anda adalah kesadaran yang menyadari itu semua. Tambah bingung pasti. Oke, enggak apa-apa. Sesampainya saja. Tetapi kita latihan pelan-pelan, yang nanti akhirnya tukang klaimnya tidak ada. Latihannya adalah coba mengalami makin sedikit berpikir. Batasi berpikir. Begitu mulai muyek, lebih dari 5 menit berhenti. Ganti topik, lihat sesuatu. Itu pasti muyek. Kalau berpikir hanya 5 menit, tidak lebih panjang dari itu. Pelan-pelan latihannya, Anda nanti akan ketemu dan akan lebih ringan hidup Anda. Saya menjaminnya. Tapi harus tekun dan setia. Mengapa? Karena Anda sudah bertahun-tahun menganggap diri sebagai tukang klaim. Saya adalah tukang klaim ini. Tukang klaim ini saya. Bukan. Kan? Anda keliru. Ketika Anda bisa menggambarkan diri Anda, itu pasti bukan Anda. Karena Anda adalah yang menggambarkan diri Anda, bukan yang digambarkan.
Ketika Anda menggambar, yang Anda gambar itu diri Anda atau yang menggambar yang adalah diri Anda? Yang menggambar ya. Nah, saya akan membawa Anda ke situ. Supaya nanti terjadi yang namanya the death of the ego. Terjadi yang namanya matinya tukang klaim. Jadi tidak perlu mengatakan ini saya, enggak perlu. Kalau Anda mendengarkan saya, perlu enggak sih Anda mengatakan, saya mendengarkan kamu? Perlu enggak? Enggak usah. Proses mendengar itu terjadi dengan sendirinya meskipun saya tidak mengklaim saya mendengarkan. Karena tukang klaimnya itu juga enggak ada. Kalau Anda menderita, saya menderita. Perlu enggak sih mengatakan saya menderita? Dialami saja. Dialami saja. Justru kemudian tukang klaimnya tidak ada. Kemudian the death of the ego terjadi. Dan kemudian Anda terbebaskan dari yang namanya ego, tukang klaim. Kalau seperti ini kita ngobrol, tidak usah mengatakan bahwa saya sedang ngobrol dengan Anda, tidak usah. Ngobrol saja, mengalami saja. Nanti saya seringkali berkata dan mengulang-ulang terus, shifting from thinking to experiencing. Berpindah dari berpikir ke mengalami. Mengalami, enggak usah berpikir. Seperti mendengar, udah biar aja mendengar, enggak usah pikir, saya mendengarkan, enggak usah. Seperti bernafas, bernafas saja. Tidak usah berpikir bahwa saya bernafas, yang bernafas itu saya. Enggak usah, enggak perlu. Ngerti maksud saya? Itu. Jadi seperti itu, nanti sayanya hilang. Kalau sayanya hilang, tidak berpikir, apakah saya masih tetap bernafas? Tetap. Kalau sayanya tidak ada dan hanya mendengar, apakah nanti tetap mendengar? Tetap mendengar. Karena mendengar tidak perlu saya. Melihat tidak perlu saya. Hidup tidak perlu saya. Itu saya itu hanya tukang klaim saja. Namanya ego. Selama Anda mengidentifikasikan diri sebagai tukang klaim, Anda tidak bertumbuh dalam hidup rohani. Kebangkitan spiritual tidak pernah terjadi. Itu hanya tukang klaim yang menjadi lebih halus, lebih sopan, tapi tetap ego. Harus dilepaskan semuanya. Anda akan menjadi pribadi misteri yang tanpa batas, yang bisa menampung segala-galanya. Dan kemudian Anda tidak perlu berusaha, tinggal resting in the loving presence of God. Beristirahat di dalam Allah yang penuh kasih. Sehingga tidak perlu berpikir, tidak perlu mengklaim, tidak perlu berusaha, hanya rest. Resting itu enggak berusaha. Kalau Anda berusaha istirahat malah enggak istirahat. Seperti Anda berusaha untuk tidur, wah saya mau tidur, malah enggak tidur-tidur karena Anda sedang berusaha. Sama, spiritual awakening adalah beristirahat, sadar, saya ada di dalam Allah yang penuh kasih. Dan itulah yang terjadi. Tidak ada lagi yang menderita karena yang menderita enggak ada, tukang klaimnya enggak ada. Nah kita akan lihat latihan itu. Latihan menyingkirkan tukang klaim ini. Tukang klaim ini adalah kumpulan dari memori yang Anda kumpulkan dan biasanya adalah memori negatif traumatis. Lalu membentuk Anda seperti ini. It's okay, no problem, karena semua mengalami itu. Nah sekarang yang penting adalah mentransendensi, mengangkat medan energi yang negatif itu menjadi positif. Caranya adalah menyadari, menerima, mensyukuri, dan melepas. Kalau Anda adalah energi negatif fear, menyadari, mengakui, menerima, dan melepas. Kalau Anda energinya adalah amarah, mengakui, menerima, mensyukuri, melepas. Terus lakukan itu, Anda kemudian tidak lagi digerakkan oleh energi fear, anger, atau shame, atau apapun itu. Lalu yang ada adalah love, joy, and peace.
Dan Anda bangun tidur pun tidak melakukan apa-apa, sudah joy, peace. Karena itulah Anda, medan energi. Kalau Anda bahagianya karena orang lain, Anda belum sampai. Karena itu, Anda akan bahagia terus, tidak masalah orang lain bagaimana, lingkungan bagaimana. Karena you are the happiness. Nah itu yang mau dicapai. Tukang klaimnya nggak ada lagi. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mohon rahmat Tuhan. Karena itu anugerah, bukan hasil usaha kita. Kalau kita berusaha, itu ego lagi. Tukang klaim lagi yang berusaha. Nanti dia cuma menjadi lebih pinter, lebih halus saja membohongi diri sendiri gitu. Maka ini memang sangat halus dan kita harus berlatih pelan-pelan. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan membantu. Kalau tidak ya nggak apa-apa, kita latihan saja. Latihan untuk mencoba mengikuti apa yang saya sampaikan dan kemudian mengalami. Kita akan latihan yang berikut, yaitu tentang menerima, menyadari, menerima, mensyukuri, dan melepaskan emosi negatif, traumatis di masa lalu. Dengan melepaskan itu berarti tukang klaimnya juga ikut dilepas. Karena itulah tukang klaim yang Anda kumpulkan dan diputar terus, seperti tape recorder, muter tentang hal itu terus. Dan karena itu Anda nggak berubah-berubah. Maka kita latihan. Latihannya seperti biasa, kita harus sadar, hadir sepenuhnya. Seperti yang pertama tadi, sebagai dasarnya. Boleh langsung tutup mata saja. Dan kemudian sadar akan nafas dulu, supaya sepenuhnya sadar ada di sini dan tidak berpikir. Dan kalau ada tukang klaim mempertanyakan, biarkan saja. Karena pada proses ini tukang klaim sangat ketakutan karena dia akan mengalami kematian. Dia akan terurai. Dia akan dissolve dan dia akan berusaha keras untuk tetap bertahan. Tetapi tidak masalah, gampang melepaskan itu yaitu tidak memikirkannya, hanya sadar saja. Maka sadar betul-betul akan nafas yang masuk dan yang keluar. Sadar saja. Nafas adalah energi ilahi. Dan ketika menyadari nafas, beri muatan energi kasih. Menarik nafas dengan penuh kasih. Sadar sepenuhnya, menghembuskan nafas juga dengan penuh kasih. Sehingga daya ilahi, daya kasih itu yang membuat Anda sadar sepenuhnya. Sadar, penuh kasih, rileks, tenang, hening. Kalau ada pikiran, biarkan saja. Itu hanya tukang klaim yang juga pikiran, tetapi tidak real. Ilusi, bukan kebenaran. Dia akan pergi dengan sendirinya. Sadar nafas yang lebih dalam, lebih ringan, lebih lega, penuh kasih. Sesudah tenang, hening, damai, perhatikan emosi dominan yang muncul. Biasanya antara khawatir, takut, gelisah, atau amarah.
atau merasa hebat. Merasa lebih. Tapi pusatnya sama. Ego. Tukang klaim. Tidak perlu ditolak. Justru disadari. Diterima. Itulah saya. Itulah tukang klaim. Diterima. Entah khawatir, entah takut, entah amarah, entah sakit hati, entah kebencian, diterima. Dan disyukuri. Disyukuri karena sudah terjadi dan saya sudah berhasil melaluinya. Mensyukuri berarti mengubah energi dari negatif menjadi positif, dari amarah menjadi rasa syukur, dari khawatir dan gelisah menjadi rasa syukur, dan pada waktu itu kemudian bisa melepaskan. Sadari emosi yang muncul, terima, syukuri, lepaskan. Dan kemudian di dalam keheningan, di dalam ketenangan, rasakan kembali, apakah masih ada energi-energi negatif, emosi-emosi negatif dominan yang muncul. Kalau ada, ulangi proses yang sama. Sadari, terima, syukuri, lepaskan. Sehingga tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi takut, tidak ada lagi gelisah, karena sudah dilepaskan. Ditinggal di masa lalu, jangan dibawa-bawa. Yang membawa adalah tukang klaim. Kalau kumpulan emosi masa lalu tidak dibawa, tukang klaimnya juga hilang. Ego mati. Yang ada hanya kelegaan, ringan, hening, damai, rasa syukur. Kalau masih ada, ulangi proses yang sama. Biarkan muncul dengan sendirinya. Sadari, terima, syukuri, lepaskan. Sampai bersih, jernih, ringan. Yang ada hanya keheningan. Yang ada hanya keterbukaan. Yang ada hanya damai. Tidak ada tukang klaim lagi. Yang ada kedamaian, kelegaan, kesadaran, keheningan.
rasakan, alami, syukuri. Rasakan kedamaian, keheningan, keterbukaan, keluasan, rasa syukur. Nikmati. Itulah Anda. Bukan tukang klaim yang terbatas, tetapi sebuah keheningan tanpa batas, kesadaran yang bisa menampung apa saja, kedamaian yang tak tergoyahkan. Dan di dalam kesadaran penuh itu, kita mensyukurinya karena lepasnya tukang klaim yang membatasi, yang lebay, yang sudah kita lepaskan. Dan dalam kesadaran akan kedamaian dan kehadiran penuh itu, kita kembali kepada kesadaran saat ini.
di tempat ini. Pelan-pelan bisa membuka mata dan tetap membawa rasa ringan, rasa lega, sadar penuh, dan rasa syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Siapa yang bisa menjadi lebih lega sekarang? Syukurlah Anda menjadi lebih lega. Kalau bisa latihan ini terus dilakukan, supaya makin lama tukang klaimnya nggak ada. Saya mau menyatakan begini secara praktisnya. Kalau Anda suami istri, coba latihan. Nanti ketika mengalami suami atau istri, jangan dipikir. Kalau ketemu dan kemudian, ini pasti nanti akan begini lagi. Itu Anda tukang klaim yang begitu. Kalau Anda mengalami suami dan kemudian saya terbuka terhadap segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, mengalami segala sesuatu dan mensyukurinya, maka bukan tukang klaim lagi. Tukang klaimnya sudah mati. Anda antusias, mengalami segala-galanya, terbuka, berarti tukang klaimnya sudah ditinggal ke tempat ini, nggak dibawa pulang. Tapi nanti kalau Anda mengalami pasangan kemudian ini pasti gini lagi nih. Ini berarti Anda masih tukang klaim. Belum sembuh. Perlu latihan lagi. Latihan lagi. Nanti lama-lama nggak ada yang seperti itu. Hanya mengalami. Ini baru. Saya alami saja, saya terima saja, saya syukuri saja. Tidak ada saya bahkan. Karena yang ada adalah keterbukaan. Mengalami segala sesuatu. Menanggung segala sesuatu. Menerima segala sesuatu. 1 Korintus 13. Apa itu? Kasih. Anda akan menjadi kasih. Kasih adalah keterbukaan. Kasih adalah percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Sehingga ketika Anda menghadapi pasangan, Anda akan punya sikap seperti itu. Berarti tukang klaim sudah mati. Kalau belum, nanti bulan depan ikut lagi. Latihan lagi, terus begitu. Ya, itu berarti tukang klaimnya masih kuat. Anda belum ketemu siapa diri Anda yang sebenarnya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Experiencing, mengalami, nggak usah mikir. Mikir hanya 5 menit setiap kali ada persoalan. Kalau tidak berarti Anda muyek. Gampang sebetulnya, pedomannya gampang. Supaya nanti di rumah bisa dilakukan ya. Itu. Jadi harus mencoba latihan, mengalami. Tetapi saya yakin Anda mengerti latihan kali ini. Saya yakin. Dalam keyakinan saya ada. Jadi saya tidak berdasarkan pikiran, tapi berdasarkan energi yang saya tangkap. Sebagian di antara Anda mengerti apa yang dilakukan. Sebagian memang harus masih latihan, enggak apa-apa. Karena bertahun-tahun Anda sudah mengidentifikasikan diri sebagai tukang klaim. Dan tukang klaim ini pintar sekali. Saya berharap nanti untuk retret MRK yang berikut, kita akan mengirimkan rahasia, tapi hanya untuk Anda sendiri, level of consciousness Anda masing-masing. Saya akan hitung. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pertolongan, supaya Anda mengerti pekerjaan yang harus dikerjakan. Semakin tinggi LOC-nya, tukang klaimnya semakin nggak ada. Tapi semakin rendah, Anda digerakkan oleh tukang klaim terus. Dan karena itu susah untuk bisa bahagia. Kalau besok pagi Anda bangun, ringan, bahagia, penuh antusias, mau menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, berarti tukang klaimnya sudah nggak ada. Sudah ditinggalkan kemarin. Latihan berikutnya adalah sebelum tidur, Anda mensyukuri semua yang terjadi. Yang menyenangkan disyukuri, yang menyakitkan disyukuri, lalu lepaskan. Tidur dalam keadaan 0. Seperti kalau Anda beli bensin, mulai dari 0 ya Pak, gitu. Sebelum tidur harus 0, supaya besok
Tukang klaim nggak dibawa, sudah dibawa tinggal di kemarin. Sehingga mengalami segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lalu latihannya coba experience. Kalau yang tidak punya pasangan, dengan temannya. Kalau dengan temannya, dengan ketemu dengan siapa saja, bangun tidur dan mengatakan, hari ini mau ada ini dan ini. Wow, saya akan terbuka, saya akan menerima segala sesuatu, saya akan mensyukuri segala sesuatu, dan saya akan mengalami segala sesuatu. Nah, itu tukang klaim sudah mati. Tapi kalau bangun tidur lalu aduh saya mau ketemu ini lagi, tukang klaimnya masih hidup. Gampang sebetulnya mengidentifikasi. Sehingga tidak sulit. Kalau besok bangun tidur, acaranya apa? Ini. Wah, saya mau mengalami segala sesuatu. Antusias, semangat. Mau mengalami apa saja, menerima apa saja, berarti tukang klaim sudah mati. Tapi kalau besok mau ada acara ini yang bukan yang latihan, bukan yang menikah ya. Kalau menikah dengan pasangan itu paling gampang, paling ketahuan. Karena biasanya Anda sudah menjadi tukang klaim bertahun-tahun itu. Sehingga susah untuk dirubah. Anda selalu mengatakan, saya adalah korban, ini pasangan saya menyakitkan saya. Nah kalau masih begitu tuh masih tukang klaim terus itu. Tapi kalau sudah mulai, wah saya mau menghadapi pasangan saya dengan terbuka, menerima apa saja, mensyukuri dan mencintai, tukang klaimnya sudah mati. Kalau yang tidak punya pasangan, acara hari besok. Saya mau ketemu ini, kalau kemudian khawatir nanti bagaimana ya, itu berarti tukang klaim itu. Tapi kalau besok mau ketemu lalu anything happen, apapun yang terjadi saya akan menerimanya dengan penuh sukacita. Saya akan menghadapinya dengan penuh antusias, menanggung segala sesuatu, menerima segala-galanya. Saya adalah keterbukaan. Nah, tukang klaimnya sudah mati, sudah dikubur di kemarin, nggak dibawa. Mengerti maksud saya? Nah, itu ujiannya. Sederhana saja. Kalau belum latihan lagi, kalau belum latihan lagi, nanti Anda akan just live, just be, just open. Apapun yang terjadi saya akan experiencing dengan antusias, dengan semangat. Jadi bangun tidur Anda sudah bergairah, bersemangat. Nah itu berarti tukang klaim sudah mati. Kalau bangun tidur, aduh sama lagi. Nah itu tukang klaim tuh, yang begitu. Masih kuat tukang klaimnya. Hidup rohani tidak akan bertumbuh. Malam hari ini penting sekali ajaran ini. Penting sekali. Dan kalau bisa dilatih, tukang klaimnya nanti nggak ada lagi, pertumbuhan rohani Anda akan cepat bertumbuh. Hidup Anda jauh lebih ringan. Karena yang menderita itu cuma tukang klaim itu, dan itu nggak ada. Tinggal saja di masa lalu. Latihannya sudah saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Anda jelas sekali atau tidak jelas sama sekali? Antara itu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu memang tidak gampang. Tapi kalau ya. Tadi Meririn tanyain mau tentang yang ngeklaim kalau suami istri, kalau sendiri bagaimana? Kamu udah ngejawab, jadi dia diem lagi. Iya, nggak apa-apa kalau sendiri saya ngerti kok, Lin. Tinggal menghadapi apa yang terjadi dengan antusias, dengan keterbukaan. Karena tadi yang Rin pertanyakan gini, mau kalau seumpamanya sendiri, terus kita mau ngadapin orang itu, mau kita lepaskan, mau kita buang, bagaimana orang kita mau menghadapi gitu kan? Ya. Kalau ketemu gitu. Tapi tadi Romo sudah menjawab, ya udah. Ya udah bagus, ngerti berarti kamu, Rin. Ngerti. Ya udah gitu, gampang kok. Kalau Anda antusias, semangat, siap menerima sesuatu, berarti bukan tukang klaim. Tukang klaimnya sudah nggak ada. Karena kemudian mengalami semuanya dengan kebaruan, sebagai sesuatu yang baru. Dari the wisdom of life yang menggerakkan. Kebijaksanaan kehidupan, daya hidup. Anda hidup berdasarkan daya hidup, jangan berdasarkan pikiran, itu tukang klaim, Anda pusing sendiri. Karena terbatas. Gitu ya? Oke. Ada lagi? Siapa yang merasa terberkati malam ini? Iya, syukur. Tapi latihan ya, jangan hanya di sini, nggak ada artinya. Latihan terus. Kalau nggak latihan, Anda balik lagi menjadi tukang klaim terus setiap hari. Dan Anda menderita, tidak bahagia. Saya ingin Anda bahagia, hidup penuh antusias, terbuka terhadap segala sesuatu, menerima segala sesuatu. Jangan mikir, experiencing. Hidup Anda akan berbeda sekali.
Karena selama ini kita hanya menjadi kumpulan putaran tape yang berisi energi negatif, traumatis masa lalu dan diputar terus. Lalu itu menjadi medan energi Anda. Sudah tahu cara melepaskannya, dilatih. Anda pasti bisa. Tetapi latihannya makin hari makin rileks. Jangan makin kenceng saya berusaha, itu nanti jadi tukang klaim lagi itu. Tukang klaim kita itu pintar sekali itu. Bahkan nanti tukang klaimnya itu jadi suci sekali itu. Tapi tetap tukang klaim itu jadinya. Jadi tetap egois. Hati-hati, dia pintar sekali. Harus dilepaskan. Sehingga tidak ada lagi seseorang yang Anda pikir mengendalikan segala-galanya, enggak. Kalau ketemu orang, tidak usah mengatakan saya sedang mendengarkan, enggak usah, dengarkan saja. Kalau mendengarkan sesuatu, jangan mengatakan saya sedang mendengar sesuatu, enggak usah, enggak perlu saya di situ. Saya itu hanya tukang klaim saja. Biarkan flowing, dan yang mengendalikan adalah the wisdom, the power of the wisdom of life. Kebijaksanaan kehidupan itu yang menggerakkan Anda. Anda cukup terbuka saja. Tidak perlu menghakimi, tidak perlu mengadili. Siap menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Semuanya sudah ada dalam kitab suci. Kalau ketemu orang dan kemudian, waduh ini orangnya baik atau tidak, itu artinya tukang klaim itu. Tuhan mengatakan jangan menghakimi, terbuka saja. I don't know him, I don't know her. Saya terbuka, siap menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan hadir sepenuhnya. Perhatikan, nanti orangnya akan senang, akan penuh kehidupan, karena Anda memberi energi begitu besar. Dan orang tidak bisa menolak Anda, kehadiran Anda. Kehadiran Anda begitu mempengaruhi dia. Bahkan ketika Anda ngomong, dia akan mendengarkan. Karena Anda hadir sepenuhnya, terbuka sepenuhnya. Mengharapkan segala sesuatu, dan itulah love. I am here for you, itu love. Dan Anda kemudian menjadi cinta. Bukan tukang klaim. Ini memang susah diajarkan, tapi ya sudah, pelan-pelan, nanti Anda bisa. Karena itulah Anda yang sebenarnya. Tukang klaim itu membatasi dan membuat Anda susah. Begitu tukang klaim nggak ada, maka yang menderita tidak ada, maka derita juga tidak ada. Yang sakit hati nggak ada, maka sakit hati juga nggak ada. Yang ada adalah happiness, joy, love. You are the love, you are the life. You are the joy, you are the happiness. Sehingga nanti bahagianya tidak tergantung apa yang terjadi, tapi mengalir mengikuti the wisdom of life yang menggerakkan Anda, yang menggerakkan pohon-pohon, yang menggerakkan burung-burung. Untung burung-burung itu mengikuti the wisdom of life, nggak seperti kita mikir. Kalau mikir pagi-pagi, wah ini Romo Bono lewat, saya mau diam aja. Untung dia nggak begitu, nyanyi aja. Jadi kalau saya pagi-pagi jalan, burungnya nyanyi senang sekali. Itu bukan karena saya lewat, dia tidak punya pikiran itu. Nah, kita coba seperti itu. Kita hidup berdasarkan the wisdom of life. Jangan berdasarkan pikiran, muyek Anda. Berpikir singkat saja, 5 menit, lebih panjang berarti muyek. Lepaskan. Anda akan ringan sekali dalam hidup ini. Dan Anda mengerti, you start living, not only surviving. Kita tidak dipanggil untuk menduduki jabatan tertentu, hebat tertentu, enggak. Anda jadi presiden enggak bahagia, enggak ada gunanya. Anda jadi direktur enggak bahagia, enggak ada gunanya. Kita semua dipanggil untuk bahagia. Apapun posisinya, apapun yang Anda punya. Karena kebahagiaan tidak tergantung sesuatu di luar, tetapi di dalam. Yaitu hidup berdasarkan the wisdom of life. Hidup berdasarkan kasih, terbuka, menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, antusias. Kalau Anda besok bangun pagi antusias mengalami segala sesuatu, tukang klaim sudah mati. Itu saja tandanya, sederhana. Hidup menjadi lebih menyenangkan. Tidak ada baik, tidak ada buruk. Yang ada adalah sukacita dan rasa syukur. Dan hidup menakjubkan sekali. Jangan mau
dibatasi oleh tukang klaim yang sangat sempit, yang biasanya lebay. Bahkan suci pun diklaim, saya suci, saya rendah hati. Itulah, pasti dia tidak rendah hati. Kalau mengakui bahwa saya rendah hati itu berarti nggak rendah hati. Nah, tukang klaim itu pintar sekali, tapi kadang-kadang kita lebih pintar. The wisdom of life lebih pintar. Kita belajar dari alam, belajar dari dunia, belajar dari Tuhan. Begitu ya? Masih ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, sudah tinggal 10 menit, kita berdoa, sudah kurang lebih jam 9. Pesan saya ya, latihannya jangan bosan-bosan. Karena Anda dipanggil untuk bahagia. Yang datang ke sini, sudah waktunya bahagia. Jangan muyak terus. Jangan mau jadi tukang klaim. Anda bukan tukang klaim, Anda adalah keterbukaan. Anda adalah the joy, the life, the happiness. Yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. You live the eternal life. Hidup itu menakjubkan. Kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak bosan membimbing kami. Meskipun kami lambat mengerti, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu membantu kami untuk melihat lebih jernih kebenaran-kebenaran yang membebaskan, sehingga tidak terus berpegang pada ingatan akan masa lalu yang traumatis, yang mengklaim sebagai yang paling menderita, paling susah, tetapi juga yang paling terbatas. Biarkan kami memperoleh kebijaksanaan-Mu, sehingga berani terbuka, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, menerima segalanya dengan penuh rasa syukur, karena hidup itu menakjubkan. Semoga karena Engkau menyertai kami bisa beristirahat di dalam kehadiran-Mu yang penuh kasih. Dan kami mampu melepaskan segala kekhawatiran, amarah, sakit hati yang sudah terjadi dan sudah dikubur di dalam masa lalu. Gantikanlah dengan kasih-Mu, dan itu sudah cukup bagi kami. Bantulah kami untuk beristirahat di dalam kehadiran-Mu yang penuh kasih. Karena Engkau adalah Allah kami, Bapa yang Maha Baik, yang melimpahkan kasih, kuasa dan berkat yang berlimpah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.